Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama Bengkel PDM High Performance. Oke. Di sini kita ada servisan ya. Servisan corong toa. Yang dimana ini kendalanya adalah kebakar ya di bagian spoolnya ya, bagian spoolnya. Nah, ini saya dapat spare part dari customer, katanya beli di online. Ini ada jualan spoolnya aja tanpa ini tanpa rumah spool ya. Kita mau coba ya bagaimana hasilnya. Ini menggiring dulu nih. Sini dulu. Bisa duduk. Nah, nih. Ini kalau kita ukur pasin gini, ini masuk ya, dipaskan segini masuk. Sepertinya ini ngepas. Cuman kita teknik pemasangannya juga agak susah ya. Soalnya saya harus ganjel dulu di sini. Ya, saya nggak tahu ini spasinya berapa mili ya. 0, berapa mili di sini. Itu. Nah, pertama-tama kita harus bongkar dulu ininya. Coba kameranya dekat sini. Kita bongkar dulu bagian solderannya ya. Ini lumayan susah. Meleleh ya, ini rumahnya udah tot panas. Jadi si rumah ini tuh gampang meleleh ya. Kita nyoldernya jangan lama-lama. Nah, ini sudah 2 ya, tadi 1, ini 1. Oke, setelah itu baru kita bongkar ininya ya. Kita masukin sini ya, kayak gini. Kelihatan nggak? Coba deketin lagi. Nah, gini ya, kita ginikan, terus kita pakai cutter terus putar ya. Hati-hati, harus rata bongkarnya ya. Nah, ini 1, terus kita loncat lagi sini. Kita geser sini. Nah, kalau udah kita angkat. Nah, gini. Kita angkat sini, set. Nah, udah beres. Itu ya. Ini lemnya dia karakternya lengket terus ya, nggak kering. Ya, seperti double tip kayak gitu ya. Tapi dia tahan panas, lem kayak lem double tip lah kayak gitu. Karakternya itu ya. Nah. Oke, sudah ya. Nah. Kita lihat di sini arah lilitannya. Nah, ini yang hitam ini yang merah ya. Hitam merah. Ini yang hitam berarti lilitan paling luar ya. Ya. Oh, bukan. Oh iya, ini paling dalam yang hitam.
Nah, kita cari di sini mana lilitan paling dalam. Nah, ini berarti ya bagian ini. Dia kasih tanda juga nih. Dulu salah gak nih, ini sini. Keluar. Oh, ini nih. Ini bagian dalam, berarti ini hitam nantinya ya. Ini hitam. Karena ininya seperti ini, nanti kita susah masangnya. Ini harus diluruskan dulu. Nah, ininya kita luruskan. Ini harus dicopot dulu ya. Kita copot pakai solder aja. Seperti ini, coba kameranya dideketin. Kita pelan-pelan ya, jangan sampai kena plastiknya. Ternyata ini lemnya itu enggak tahan panas ya. Udah. Jatuh. Ini juga saya sudah bilang ke yang punyanya masalah keawetan ya dan gagal pasang. Saya juga nggak berani jamin ya bagus apa enggaknya. Soalnya kalau posisi pasang sepul seperti ini resikonya cukup berat. Kita tes dulu ya. Saya ambil testernya dulu. Kita ambil tester untuk ukur hambatannya. Di sini kita pakai kali 1. Kita kalibrasi dulu. Udah parah tester saya. Udah hancur. Nah, kita pasang ujung dan ujungnya nyambung apa enggak. Oke, untuk hambatannya di sini kita dapat sekitar 10 11 berapa nih? Ini berarti 15. Gede juga ya, 12 ohm. Kita dapat sekitar 12 ohm. Tapi harusnya kalau yang ori ya. Di sini yang ori tertera 16 ohm. Nanti akan ada perbedaan suara ya. Di sini tertera 16 ohm yang ori impedance-nya. Tuh, ini belum masuk ke magnet ini. Ya, belum masuk ke magnet ini. Kalau masuk magnet apa nih kisarannya? Biasanya suka berbeda. Wis, langsung loncat. Wis. Sama ya. Coba dipasang tuh, lihat di sini. Deketin dulu kameranya. Sama ya, masih segitu juga. Oke. Nah, cara pasangnya harus seperti ini ya. Nah, kita paskan dulu di sini. Ini harus hati-hati, pastikan lubangnya sudah dibersihkan terlebih dahulu. Ini harus pas. Kita ukur pakai baut.
Ini udah pas ya. Selanjutnya kita kasih kertas saja ya di sininya. Biasanya kan kita kalau pasang spool yang umum pakai aluminium, saya ada aluminiumnya. Cuman yang saya khawatirkan itu nggak presisi ya. Saya ambil kertas dulu. Silahkan kamera lihat sini. Ini kita pakai kertas biasa aja. Putus. Kemudian kita coba paskan dulu ya posisinya. Salah, sini aja ya. Lebih bagus lagi pakai koker ini ya. Koker ini dikupas sisinya, terus ini diperkecil masukin situ. Cuman kebanyakan macet. Berarti segini ya. Kemudian kita potong. Kita coba masukkan lagi. Nah, ini masih kepanjangan ya, kita harus potong. Mentokin dulu. Nah, setelah ini mentok ya, setelah mentok gini, coba kameranya diluruskan dulu. Nah, gini ya posisinya ya. Setelah mentok gini, kita kasih tanda. Nah, ini ada sambungan segini ya, ada lebih. Kita kasih tanda dulu. Harus potongnya di mana? Nah, ini kasih tanda buat potong. Nah, ini ratakan, harus mentok ya ke bawah. Baru kita kasih tanda lagi di sini, kita putar. Nah, ini buat potong. Nah, ini ya. Coba lihat kameranya. Potong gini. Nah, ini ya. Nah, ini berarti harus dipotong nih. Nanti kita ukur lebihnya nih segimana. Nah, ini kan segini ya, rata nih. Nah, ini boleh mentok sini tuh. Nah, jarak dari sini ke sini sekitar segini ya. Berarti kita lebihkan sedikit supaya nanti spoolnya gampang masuk. Soalnya harus kita lipat. Nah, itulah kenapa saya lebih memilih kertas. Karena kalau kertas itu bisa dilipat. Kalau nggak ada kertas HPS ya, lebih bagus lagi itu. Ini kita masukkan dulu sini. Nah, ini ya. Setelah itu kita lipat ke dalam. Ini. Set 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 set. Nah, kayak gini ya tekniknya. Nah, setelah itu kita pastikan dulu ya, pastikan dulu ininya rata. Soalnya kalau gak rata susah nanti buat ini. Tolong kameranya, susah buat masukinnya nanti di rumahnya. Ini gak boleh ada lem lebih ya, harus benar-benar netral ini tuh. Nah,
Jadi tolong untuk yang produksi ini ya, tolong diperbaiki hasil kuantitinya ya Mi, kualitinya ya Mi. Ini ini nggak boleh bengkok ya, harus lurus. Oke, berarti tadi itu yang dalam di mana? Oh ini luar ya, ini ke plus ya, yang luar ya, kita masukkan gini, cus. Ini lemnya nggak kita tambah ya, pakai bawaannya aja masih merekat ini. Pastikan si kertasnya itu masuk ke dalam spool. Nah ini kurang masuk nih, lipat lagi. Kayak ada yang ngeganjel nih. Kita lihat dulu sudut-sudutnya apa yang salah. Oh di sana. Ini keluar. Sempit kayaknya, kurang gerak. Coba sini. Ya, ternyata susah. Ternyata susah. Gak mau masuk. Oke, bos. Kenapa nih, bos? Gak mau masuk, bos. Biasanya gampang, bos. Sepertinya ukurannya agak berbeda sedikit ya. Bekasnya aja sampai gini.
Ini sudah pas ya, mudah-mudahan aja presisi. Setelah itu kita coba cabut dulu. Nah, ini ya, jadi saya ganti ganjelnya pakai ini ya, pakai bekas plastik ini apa, gelas plastik ya, es cup kayak gini. Ini saya potong, sorry ya videonya kepotong tadi, lupa gak di play lagi pas pemasangannya, tapi gak apalah, ngerti ya, udah tutorialnya kayak gitu ya. Nah, kita coba pasang lagi. Setelah dicopot itunya, saya pengen cek pakai suara. Nah, ini pakai ini ya, pasang sini. Biasanya kalau hambatannya mengecil kayak gini, nanti itu dia suaranya lebih kencang ya, karena ohmnya itu kan berkurang, hambatannya berkurang, biasanya lebih kencang. Gitu aja sih. Oke, sekarang kita pasang ininya ya. Khusus untuk ini, bentar dulu, ini panjangnya segimana nih? Oh, ngepas ya, hanya lebih dikit. Oke, kita potong aja. Itu ya, ini juga sama, magnetnya nempel. Nah, ini ya. Sepertinya harus ditambah timah. Kepanjangan ya. Pokoknya bagi pemula sangat tidak disarankan ya, kalau yang nggak telaten dengan beli yang sepaket aja ya sama rumahnya. Lumayan susah ya di bagian ininya, terutama tadi di bagian pemasangan spoolnya.
ke rumahnya. Kenapa saya pasangnya seperti ini ya, jadi dia harus ada spasi, jangan disamakan dengan yang ori. Kenapa? Karena getarannya itu nanti akan lebih kencang lagi. Kalau kita samakan dengan yang ori, ini tidak ada spasi ya, si kumis kucingnya, waduh, biasanya kumis kucing ini gampang putus bos, begitu bos. Makanya kita bikin kayak ular-ularan ini. Nah itu, kita tes lagi ya, kita ke ujung sini. Nah di bawahnya bagus ya, yang kencang, kita balik lebih kecil. Nah udah bener ya. Oke, ini udah mantap, tinggal kita pasang ke sini, wajib bersih. Kita copot dulu ininya. Nah ini harus pas presisi ya, si lubang-lubang itu harus lurus. Nah setelah itu kita pasang ininya ya, yang plus ke